nama saya Esther Napu. Saya akan membawakan materi yang pertama, Activity Based Management Operasional dan Activity Based Management Strategis. Yang kedua, Activity Based Casting dan Activity Management. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu Activity Based Management. Activity Based Management merupakan suatu metode pengolahan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa untuk konsumen, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Aplikasi Activity Based Management atau ABM dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ABM operasional atau operasional ABM, dan yang kedua ABM strategis atau strategis ABM. ABM operasional mengarah pada efisiensi operasi, utilisasi aset, dan penggunaan biaya yang lebih rendah. Fokusnya adalah mengerjakan sesuatu dengan benar dan melakukan aktivitas dengan cara yang lebih efisien. Aplikasi Activity Based Management menggunakan teknik-teknik manajemen seperti aktivitas, perekayasaan proses bisnis, TQM, dan pengukuran kinerja. Selanjutnya, kita masuk pada Activity Based Management Strategis. Activity Based Management Strategis mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dan model biaya Activity Based Casting melalui pengendalian biaya dan pembuatan keputusan untuk produk individual, layanan, dan konsumen. Activity Based Casting strategis bekerja melalui pengubahan kombinasi aktivitas menjauhi aplikasi-aplikasi mahal dan tidak menguntungkan sehingga pendapatan akan lebih besar daripada biaya aktivitas yang dibutuhkan. Activity Based Management strategis memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dalam hal berikut ini. Yang pertama, bauran produk dan penentuan harga. Yang kedua, hubungan dengan konsumen. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasok. Dan yang keempat, pendesainan produk dan pengembangan produk. Yang berikut kita akan masuk pada Activity Based Casting atau Activity Management. Activity Based Casting merupakan teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk untuk memahami biaya untuk konsumen. Activity Based Casting sering disebut sebagai teknik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, yang pertama, manajemen akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses bisnisnya dan perilaku biaya dalam proses analisis Activity Based Casting. Yang kedua, manajemen akan mengaplikasikan pandangan yang diperoleh selama menjalankan proses mendapatkan fakta dalam Activity Based Casting. Activity Based Management merupakan bagian Activity Based Management yang digunakan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendesain produk atau jasa untuk memenuhi bahkan melebihi keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Yang kedua, memberikan tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang keenam, memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efisien dan efektif. Yang ketujuh, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Manajer harus menyadari bahwa Activity Based Casting hanyalah sebuah metode perhitungan biaya, sehingga ia dapat menggunakan Activity Based Casting sebagai yang Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis nilai proses atau Process Value Analysis. Penggunaan ABC atau Activity Based Costing dalam ABM Activity Based Management akan memberikan arah yang tepat dalam perhitungan biaya produk dan analisis nilai proses. Model ABM memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi mengenai sumber daya, aktivitas, produk, konsumen, dan biaya lain yang menjadi perhatian, sedangkan dimensi proses memberi informasi tentang aktivitas yang dikerjakan,
tujuan dilakukannya aktivitas dan seberapa baik aktivitas itu dilakukan. Dimensi ini memberi kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan yang berkelanjutan, untuk memahami sudut pandang proses yang berkaitan dengan perbaikan berkelanjutan. Manajer perlu memahami analisis nilai proses. Yang pertama adalah analisis pemicu untuk mencari akar penyebab. Setiap aktivitas memiliki input dan output. Input aktivitas adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam proses menghasilkan output, sedangkan output adalah hasil atau produk dari sebuah aktivitas. Pengukuran sebuah output adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah aktivitas. Pengukuran sebuah output akan efektif apabila yang diukur adalah pemicu aktivitas. Pemicu aktivitas adalah penyebab timbulnya permintaan sebuah aktivitas. Jika permintaan atas aktivitas berubah, maka biaya aktivitas juga akan berubah. Tujuan analisis pemicu adalah untuk mengetahui akar penyebab munculnya suatu aktivitas. Analisis pemicu sendiri diartikan sebagai sebuah usaha untuk memperluas identifikasi faktor-faktor yang menjadi akar penyebab biaya aktivitas. Misalnya, manajemen dapat mengetahui penyebab munculnya biaya pemindahan bahan adalah tata letak bangunan pabrik setelah melakukan analisis pemicu. Jika penyebabnya dapat diketahui, maka manajemen dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas aktivitas seperti penataan ulang tata letak bangunan pabrik sehingga dapat mengurangi biaya pemindahan bahan. Yang kedua adalah analisis aktivitas, yaitu untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai. Analisis aktivitas adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai suatu aktivitas. Perusahaan harus melakukan aktivitas berdasarkan kebutuhan produk atau konsumen. Oleh sebab itu, manajemen harus mampu membedakan antara aktivitas yang memberi nilai tambah dan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Umumnya, perusahaan melakukan aktivitas untuk alasan yang pertama, memenuhi spesifikasi produk atau jasa. Yang kedua, menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Yang ketiga, menjanjikan manfaat bagi organisasi. Inti analisis nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas harus menghasilkan 4 keluaran berikut ini. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, jumlah orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, jumlah sumber daya dan waktu yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas. Dan yang keempat, penentuan nilai aktivitas terhadap organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih. Baik, perkenalkan, nama saya Stephen Immanuel Liu. Saya akan membawakan materi analisis bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, dan juga strategi pengurangan biaya. Yang pertama, analisis bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah atau value added activity adalah aktivitas yang dapat meningkatkan nilai produk atau jasa untuk konsumen. Penghilang aktivitas ini secara otomatis akan menurunkan nilai produk atau jasa untuk konsumen. Penghilangan aktivitas ini secara otomatis akan menurunkan nilai produk atau jasa untuk konsumen. Aktivitas memotong kain pada saat membuat baju, memasang paku pada saat membuat rangka atap, dan menuangkan besi cair pada saat mencetak plat merupakan contoh aktivitas bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah merupakan aktivitas yang memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, ada perubahan bentuk. Yang kedua, bentuk yang dihasilkan tidak diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas lain menjadi dapat dilakukan. Yang keempat, untuk memenuhi permintaan atau harapan konsumen. Yang kelima, mendorong pembelian material atau komponen produk. Yang keenam, berkontribusi terhadap
konsumen. Yang ketujuh, salah satu langkah penting dalam proses bisnis. Yang kedelapan, untuk memecahkan atau menghilangkan masalah kualitas. Yang ketujuh, dilakukan atas permintaan konsumen atau memuaskan mereka. Aktivitas bernilai tambah merupakan aktivitas yang harus dijaga keberadaannya di dalam bisnis agar dapat disebut sebagai aktivitas bernilai tambah. Aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity adalah suatu aktivitas yang mengonsumsi waktu, sumber daya, atau tempat tetapi hanya memberikan sedikit nilai tambah bagi kepuasan konsumen. Aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi bentuk, kenyamanan atau fungsi produk atau jasa. Yang kedua, menimbulkan pemborosan dan hanya memberikan sedikit nilai tambah bagi produk atau jasa, atau bahkan tidak memberi nilai tambah sama sekali. Yang ketiga, dilakukan karena adanya inefisiensi atau kesalahan dalam aliran proses. Yang keempat, pengerjaan ulang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan pada bagian atau departemen lain. Yang kelima, dilakukan untuk mengawasi masalah kualitas. Yang keenam, menghasilkan output yang tidak perlu atau tidak diinginkan. Sebuah aktivitas dikategorikan sebagai aktivitas tidak bernilai tambah apabila tidak dapat memenuhi sebagian atau semua kriteria dari 3 kriteria aktivitas bernilai tambah. Yang berikut strategi pengurangan biaya. Perusahaan harus melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement supaya dapat bersaing dan unggul di pasar. Dalam perbaikan berkelanjutan, terkadang tujuan pengurangan biaya, kondisi kompetitif menghendaki agar suatu bisnis dapat menghasilkan produk tepat waktu, sesuai keinginan konsumen dan dengan harga terendah yang paling masuk akal. Kaizen adalah istilah Jepang yang artinya perbaikan berkelanjutan. Yang berikut adalah analisis aktivitas menjadi elemen kunci dalam metode Kaizen atau perbaikan aktivitas. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dengan 4 cara berikut. Yang pertama, penghapusan aktivitas. Yang kedua, pemilihan aktivitas. Yang ketiga, pengurangan aktivitas. Yang keempat, pembagian aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas. Informasi mengenai kinerja aktivitas mengungkapkan potensi dan upaya untuk meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan dengan melakukan aktivitas yang lebih baik. Pengukuran kinerja aktivitas berupa ukuran keuangan dan non-keuangan menentukan sebaik apa aktivitas dilakukan dan bagaimana hasilnya. Juga mengungkapkan perbaikan yang direalisasikan secara konstan. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi. Efisiensi yang berfokus pada hubungan antara input dan output aktivitas dengan memperhatikan kualitas konsentrasi dalam melakukan aktivitas pertama dengan benar. Jika output yang keluar cacat, maka akan ada pengulangan yang efisiensi serta waktu yang dihabiskan pun dalam melakukan aktivitas pertama hingga aktivitas pengulangan juga perlu dipertimbangkan. Ukuran waktu menggunakan ukuran non-keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan juga kualitas menggunakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini mengidentifikasi potensi penghematan dan juga penghematan akrual. Contoh ukuran keuangan efisiensi aktivitas adalah laporan biaya aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, laporan tren aktivitas, pengesahan standar Kaizen, benchmarking, activity flexible budgeting, serta penentuan biaya siklus hidup atau life cycle costing. Laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Manajemen membandingkan antara biaya aktivitas sesungguhnya dengan biaya aktivitas bernilai tambah untuk menentukan level aktivitas non-produktif dan tindakan memperbaikinya. Dasarnya yaitu hasil identifikasi ukuran output untuk setiap aktivitas yang hasilnya digunakan untuk menentukan standar tiap aktivitas. Formulasi
biaya nilai tambah, yaitu biaya bernilai tambah sama dengan KS kuantitas sesungguhnya output penambahan nilai dikali dengan HS harga standar per unit ukuran output setiap aktivitasnya. Sedangkan biaya tidak bernilai tambah formulasinya yaitu KA kuantitas akrual dikurang KS kuantitas sesungguhnya output penambah nilai setiap aktivitas dikali dengan HS yaitu harga standar per unitnya. Pada kuantitas akrual itu ada dua, yaitu jika sumber yang disediakan sebanyak yang dibutuhkan sesungguhnya output sebuah aktivitas yang digunakan, dan juga jumlah sesungguhnya kapasitas yang dimiliki jika sumber daya yang disediakan terlebih dahulu untuk digunakan. Ilustrasi contoh susunan laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah pada PT Pluto yang bergerak pada bidang manufaktur mesin diesel. Pengamatan difokuskan pada 4 aktivitas, yaitu aktivitas penggunaan mesin, aktivitas pengerjaan ulang, aktivitas pengesetan, dan aktivitas inspeksi yang dianggarkan sebesar 6 juta rupiah untuk 2 pengawas dengan data aktivitas seperti yang tertera pada Praga 7.2. Pada Praga 7.3 mengklasifikasikan biaya 4 aktivitas bernilai tambah atau aktivitas yang tidak bernilai tambah. Aktivitas pengerjaan ulang, pengesetan, dan inspeksi adalah aktivitas yang tidak bernilai tambah. Oleh karena itu, aktivitas ini nilai pada biaya bernilai tambah adalah 0. Pada laporan biaya bernilai tambah, manajer dapat melihat adanya biaya tidak bernilai tambah. Konsekuensinya, pada bagian tersebut manajer harus fokus peluang perbaikan. Misalnya, manajemen dapat mengurangi penggunaan mesin karena adanya kerusakan mesin dan kemacetan produksi, atau menggunakan mesin yang masih beroperasi dengan baik. Berikutnya, laporan tren. Manajer selalu ingin mengetahui apakah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki aktivitas telah membawa hasil. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan membandingkan biaya setiap aktivitas dari periode ke periode berikutnya. Tujuan dari perbaikan aktivitas adalah pengurangan biaya, sehingga akan terlihat penurunan biaya tidak bernilai tambah dari satu periode ke periode berikutnya. Misalnya, pada PT Pluto mulai melakukan perbaikan terhadap 4 aktivitas utama tahun 2013. PT Pluto melakukan pendesain ulang produk, pemeliharaan mesin terjadwal, pelatihan karyawan untuk tenaga kerja berlangsung pada proses perakitan dan proses evaluasi termasuk. Keefektifan tenaga kerja program-program tersebut dapat mengurangi biaya dan bisa dilihat pada Praga 7.4. Tahun 2012 digunakan sebagai dasar perbandingan antara periode dapat dilakukan jika kuantitas standar aktivitas antar tahun yang dibandingkan adalah sama. Seandainya aktivitas standar antar periode berbeda, maka dapat dilakukan penyesuaian menggunakan presentasi deviasi standar antara tahun yang diukur dengan tahun dasar. Laporan tren pada Praga 7.4 menunjukkan bahwa pengurangan biaya telah terjadi seperti yang diharapkan. Melaporkan biaya tidak bernilai tambah tidak hanya mengungkapkan pengurangan biaya yang telah dilakukan, tetapi juga memberikan informasi bagi manajer terkait potensi pengurangan biaya yang masih dapat dilakukan. Standar aktivitas bernilai tambah dapat terus berubah seiring dengan penggunaan teknologi baru, desain baru, serta inovasi lain yang mengubah sifat aktivitas. Benchmarking. Benchmarking adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan suatu ukuran unit-unit yang berbeda dalam organisasi yang melakukan aktivitas yang sama. Dalam benchmarking digunakan praktik terbiasa atau basic practice sebagai standar evaluasi kerja.
Misalnya, output aktivitas pembelian diukur dengan menggunakan jumlah order. Sebuah fasilitas pabrik mengeluarkan biaya pembelian sebesar 100 juta dengan output sebanyak 5.000 order pembelian. Jika biaya pembelian dibagi dengan jumlah order pembelian, maka didapatkan biaya per order sebesar 20.000. Seandainya biaya terbaik per order sebesar 15.000, maka fasilitas pabrik dengan biaya pembelian sebesar 20.000 per order masih memiliki peluang untuk mengurangi biaya pembelian sebesar 5.000. Yang berikut tentang penganggaran fleksibel aktivitas atau aktivitas fleksibel Bedkin. Dalam penganggaran fleksibel aktivitas, anggaran disusun menggunakan lebih dari satu pemicu. Agar penyajiannya sederhana dan mudah dipahami, disusun berkelompok menurut kesamaan aktivitas. Aktivitas yang homogen dijadikan satu dan anggaran setiap kelompok dibuat menggunakan satu pemicu yang sama. Pada paragraf 7.7 terdapat perbandingan antara biaya pada aktivitas yang dianggarkan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Tetapi unsur anggaran yang sesuai dengan target, tetapi beberapa unsur anggaran yang tidak sesuai dengan target. Dengan perbandingan tersebut, manajemen dapat melihat besarnya penyimpangan dari target atau dampak penyimpangan tersebut mengungkapkan atau merugikan bagi perusahaan yang selisih menggunakan untung sebesar 91.500.000. Teman-teman bisa lihat di bagian nomor 7.7. Yang berikutnya tentang life cycle cost working. Siklus hidup produk atau produk life cycle secara sederhana adalah jangka waktu sejak sebuah produk dikonsepsi sampai dengan produk tersebut dihentikan. Biaya siklus hidup life cycle cost adalah semua biaya yang berkaitan dengan seluruh siklus hidup sebuah produk, dimulai dari tahap pengembangan atau perencanaan, desain dan pengujian, tahap produksi atau aktivitas pengubahan dan bentuk atau konversi, dan pendukung logistik, diantaranya disebut distribusi, garansi, dan servis. Di antara semua aktivitas pada siklus hidup produk, aktivitas pendesain sangat menentukan biaya yang terjadi. Biaya terikat untuk produk pada siklus produk sebagai besar terjadinya pada tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan produk, hanya meluncur produk dan biaya untuk mendapatkan konsumen yang sangat tinggi. Untuk dapat memanfaatkan peluang pengurangan biaya produk dalam tahap pengembangan, ahli desain produk harus memiliki model biaya yang akurat, termasuk biaya untuk komponen-komponen yang unik, biaya untuk menjaga keberlangsungan produk atau produk testing, dan mereka harus bekerja berdasarkan penentuan biaya target atau target costing yang ketat. Biaya target adalah selisih antara harga jual produk untuk mendapatkan pangsa harga pasar yang diinginkan dengan laba per unit yang diinginkan. Penentuan biaya target pada awalnya merupakan sebuah metode yang Penganggaran fleksibel aktivitas atau activity flexible budgeting. Dalam pendekatan tradisional, aktivitas dapat disusun menurut asumsi bahwa semua biaya hanya disebabkan oleh satu pemicu biaya, atau lazimnya menggunakan jam tenaga kerja langsung. Semua formulasi perhitungan biaya untuk setiap unsur biaya adalah hasil fungsi dari tenaga kerja langsung yang dilakukan untuk memprediksi besaran biaya berapapun banyaknya aktivitas. Pada paragraf 7.5 menunjukkan contoh penganggaran fleksibel tradisional.
Seperti dibahas pada bab 6, biaya disebabkan oleh lebih dari satu pemicu secara tidak langsung. Pemicu-pemicu tersebut dapat berkorelasi dengan jam tenaga kerja langsung, sehingga pada pendekatan tradisional, prediksi biaya aktivitas dapat memberikan arah yang tidak tepat. Dalam penganggaran fleksibel aktivitas, anggaran disusun menggunakan lebih dari satu pemicu. Agar penyajiannya sederhana dan mudah dipahami, disusun berkelompok menurut kesamaan aktivitas. Aktivitas yang homogen dijadikan satu dan anggaran setiap kelompok dibuat menggunakan satu pemicu yang sama. Untuk menentukan formula biaya yang menggunakan metode-metode estimasi yang lazim, misalnya metode tertinggi sampai dengan terendah atau high-low method, least squared. Penggunaan banyak formula memungkinkan manajer mengamati dan memprediksi dengan lebih akurat perubahan biaya pada tingkatan penggunaannya yang berbeda yang tergambar dalam hasil pengukuran output aktivitas. Pada peraga 7.6 menyajikan penganggaran fleksibel aktivitas. Baik, nama saya Rizky Pinsai. Saya akan melanjutkan materi yaitu penganggaran fleksibel aktivitas. Selain membandingkan antara total biaya yang dianggarkan dengan total biaya sesungguhnya pada tingkat aktivitas sesungguhnya, setiap aktivitas juga dapat dilakukan perbandingan biaya tetap aktivitas sesungguhnya dengan biaya tetap yang dianggarkan, serta biaya variabel aktivitas sesungguhnya dengan biaya variabel aktivitas yang dianggarkan. Agar lebih informatif dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, analisis komponen biaya tetap dapat dipecah menjadi dua, yaitu analisis selisih pengeluaran dan selisih volume. Dalam kerangka analisis ini, selisih volume memiliki interpretasi ekonomi sebagai biaya tidak bernilai tambah dari aktivitas penerimaan. Selisih pengeluaran adalah selisih akibat tarif. Berikut adalah contoh peraga 7.7, yaitu laporan kinerja berbasis aktivitas. Nah, pada bahan baku, biaya yang dianggarkan yaitu sebesar 10 juta, sedangkan biaya sesungguhnya adalah 12 juta, sehingga mengalami selisih atau kerugian sebesar 2 juta. Mengapa demikian? Karena biaya yang dianggarkan terlalu sangat kecil daripada biaya sesungguhnya, sehingga mengalami selisih atau kerugian sebesar 2 juta. Yang kedua yaitu biaya tenaga langsung, biaya kerja langsung, yaitu biaya yang dianggarkan 50 juta dan biaya sesungguhnya adalah 50 juta, sehingga tidak memiliki selisih atau tidak memiliki kerugian atau keuntungan sama sekali. Dan yang ketiga yaitu perlengkapan, di bagian biaya yang dianggarkan 25 juta dan biaya sesungguhnya adalah 30 juta, sehingga mengalami kerugian sebesar 5 juta. Sedangkan di pemeliharaan, biaya yang dianggarkan yaitu 81 juta dan biaya sesungguhnya adalah 75 juta, sehingga mengalami keuntungan sebesar 6 juta atau memiliki selisih sebesar 6 juta. Mengapa demikian? Karena biaya yang dianggarkan lebih besar daripada biaya sesungguhnya, sehingga mengalami keuntungan sebesar 6 juta dan seterusnya, sehingga total dari biaya yang dianggarkan yaitu 606.500.000 rupiah. Sedangkan biaya sesungguhnya totalnya adalah 515 juta rupiah, sehingga memiliki selisih atau memiliki keuntungan sebesar 91.500.000 rupiah. Kita masuk dalam contoh yang kedua yaitu peraga 7.8, perhitungan selisih anggaran komponen. Di bagian penerimaan tetap, baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengukuran non-keuangan kinerja aktivitas. Kinerja tidak selalu hanya dapat diukur dari aspek keuangannya.
Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, akuntansi kontemporer, pengukuran non-keuangan untuk kinerja juga memiliki peran penting. Saat ini lingkungan bisnis begitu turbulen, sehingga pengendalian operasional harus lebih cepat merespon suatu kejadian, bahkan sebisa mungkin harus sudah bereaksi sebelum terjadinya suatu kondisi. Untuk mencapai tujuan perubahan berkelanjutan, maka peran pekerja dalam kinerja aktivitas harus ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan peran pekerja adalah pengukuran kinerja operasional. Pengukuran operasional berfokus pada ukuran fisik kinerja aktivitas. Selain itu, ukuran kinerja operasional harus berkaitan dengan 3 dimensi kinerja aktivitas sebagai berikut. Yang pertama ada pengukuran efisiensi. Kinerja efisiensi diukur dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang dipergunakan. Pada pengukuran kinerja operasional, lazimnya output untuk proses produksi diukur dalam satuan unit produksi. Ukuran aktivitas penerimaan misalnya dapat diukur dengan banyaknya jumlah penerimaan. Tujuan pengukurannya adalah untuk meningkatkan produktivitas aktivitas penerimaan. Hal ini dapat dicapai misalnya dengan mengurangi jumlah penerimaan barang untuk jumlah pembelian barang yang sama atau dengan jumlah penerimaan barang yang sama untuk jumlah pembelian yang lebih banyak. Yang kedua ada pengukuran kualitas. Kualitas produk atau jasa secara operasional dapat didefinisi sebagai pemenuhan harapan atau bahkan lebih dari harapan konsumen. Ukuran operasional kualitas sangat ditentukan oleh jenis aktivitas atau proses dan input yang digunakan. Ukuran operasional yang dapat digunakan misalnya jumlah unit cacat dibagi unit total yang diproduksi, presentasi kegagalan eksternal, dan banyaknya bahan sisa dibagi jumlah bahan digunakan. Pengukuran kinerja kualitas dimaksudkan untuk mendapat informasi guna mencapai kualitas total, yaitu cacat nol. Cacat nol adalah kinerja aktivitas tanpa kesalahan. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengetahui perkembangan kualitas yang dicapai perusahaan dan memberikan motivasi kepada para pekerjanya. Yang ketiga ada pengukuran waktu. Terdapat 2 karakteristik yang berkaitan dengan kinerja waktu, yaitu keandalan dan daya tanggap. Keandalan berarti ketetapan waktu output dari aktivitas dapat disampaikan pada konsumennya. Ini dapat diartikan sebagai kemampuan memenuhi waktu pengiriman yang dijanjikan. Daya tanggap mengukur lama waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu tunggu. Daya tanggap merefleksikan kemampuan perusahaan merespon permintaan konsumen. Terdapat 2 ukuran operasional untuk mengukur daya tanggap, yaitu waktu siklus dan kecepatan. Waktu siklus adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output dari aktivitas. Pada industri manufaktur, waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit produk. Kecepatan adalah jumlah unit yang dapat dihasilkan dalam 1 periode waktu yang ditentukan. Kedua pengukuran tersebut penting untuk pengukuran operasional karena menekankan pada kemampuan ketetapan waktu. Untuk merangsang manajer operasional dalam mengurangi waktu siklus dan meningkatkan kecepatan, seringkali digunakan pemberian insentif. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengkaitkan waktu siklus produksi dengan biaya produksi dan memberikan penghargaan kepada manajer operasional yang berhasil mengurangi biaya. Misalnya, biaya konversi di sebuah sel produksi dapat dibebankan ke produk dengan dasar banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melewati satu sel produksi. Dengan menggunakan waktu produktif teoritis yang tersedia dalam satu kurun waktu atau dalam 1 menit, sebuah standar biaya bernilai tambah dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Biaya standar per menit sama dengan biaya konversi pada sel dibagi dengan jumlah menit tersedia. Biaya konversi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Biaya konversi per unit sama dengan biaya standar per menit dikali waktu siklus sesungguhnya untuk menghasilkan unit dalam satu kurun waktu tertentu. Di materi yang telah dipaparkan, diambil kesimpulan
bahwa ABM atau Activity Based Management merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa untuk konsumen, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. ABM mengandalkan Activity Based Costing sebagai sumber informasinya, sementara fokus perhatiannya adalah efektivitas dan efisiensi aktivitas serta proses kunci bisnis. Penggunaan ABM akan memberikan manfaat bagi bisnis melalui perbaikan operasi, pengurangan biaya, atau penciptaan nilai bagi konsumen dengan mengidentifikasi sumber daya yang dikeluarkan untuk konsumen, produk, atau jasa. ABM membantu manajemen berfokus pada faktor-faktor sukses perusahaan yang paling penting dan membawa pada keunggulan kompetitif. Sekian dan terima kasih.